Perkenalkan, nama saya Selamat, NIM 2210-2024, Prodi Ilmu Pemerintahan. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Riau Sujarwani, SOS MM. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi-materi dari mata kuliah Azas-Azas Manajemen. Yang pertama yaitu tentang arti manajemen. Manajemen atau to manage control yaitu mengendalikan, menangani atau mengelola, mengurus, ataupun dengan kata lain pengelolaan, pengendalian, penanganan, perlakuan secara terampil, ataupun gabungan dari dua maksud yang di atas adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan ataupun rumah tangga yang bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian perkembangan generasi manajemen. Perkembangan generasi manajemen di situ ada pembagiannya. Yang pertama yaitu jungle management. Jungle management yaitu pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri ataupun pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama orang yang saling bekerja sama, atau berprinsip doing to by ourselves. Yang kedua, manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu atau pelopornya atau ahli yang menemukannya yaitu Frederick Winslow Taylor, yang bisa disebut juga dengan bapak manajemen ilmiah. Yang ketiga, manajemen by targeting atau manajemen by objective, yaitu anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu value creative management. Ini berdasarkan para ahli yaitu Brian L. Jenner. Ciri utama memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Jenner Triangle, yaitu fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kelima, knowledge and human networking management. Ini menurut tokoh Charles M. Shevek yang bukunya ditulis dengan Fifth Generation Management Integrating Enterprises Through Human Networking pada tahun 1990. Mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu. Di sini ada pembagian fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi dua, yaitu Henry Fayol dan letter M menurut para ahli tersebut. Nah, menurut ahli Henry Fayol ada yang namanya manajemen dari planning, organizing, commanding, controlling, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengawasan. Nah, menurut ahli letter M Gulick dibagi lagi menjadi planning, organizing, staffing,
coordination, directing, reporting, dan budgeting, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengadaan pegawai, pemberian bimbingan, pengorganisasian atau koordinasian, pelaporan, dan pengarangan. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua. Di sini ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari yang pertama manusia. Manusia sangat menentukan tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Unsur yang kedua yaitu uang atau money. Uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai suatu usaha. Perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang itu sendiri. Nah, unsur yang ketiga yaitu alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaan sangat tergantung berdasarkan kemampuan dari manusianya itu sendiri. Nah, yang keempat ada metode cara-cara kerja, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Kemudian yang kelima ada bahan-bahan pelengkapannya. Yang pertama manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Itu yang dinamakan perlengkapan. Nah, kemudian unsur yang keenam yaitu market ataupun pasar. Nah, fungsi market di sini untuk memasarkan barang-barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha itu sendiri. Nah, berdasarkan dari keterangan unsur-unsur tadi, ditemukannya suatu teori manajemen, yaitu scientific management atau teori insentif. Pada tahun 1903, tokoh Tyler Fairgate Unwin fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Yang kedua, teori hubungan manusia atau human relation pada tahun 1930 juga, yaitu tokohnya Follett Mayo, Rehlisberger, sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Nah, menurut teori perilaku yang ditemukan oleh Hester R. Bernard dan Herbert Simon, gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia, psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi, fokus pada perilaku kerja yang komprehensif dalam organisasi formal. Nah, produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuki materi yang keempat, yaitu tentang perencanaan atau planning. Nah, arti perencanaan itu sendiri adalah bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan. Yang pertama menurut W.H. Newman, yaitu perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan. Yang kedua menurut Lois Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian menurut Hakons and O'Donnell, perencanaan adalah fungsi orang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai
alternatif ataupun tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Kemudian menurut para ahli Sondang P. Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Nah, berdasarkan dari keterangan para ahli, dapat disimpulkan perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan di kemudian hari. Fungsi dari perencanaan itu sendiri adalah yang pertama, interpretasi atau dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. Kemudian fungsi yang kedua, forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi dari perencanaan adalah koordinasi. Koordinasi sebagai alat untuk menghubungkan seluruh kegiatan dalam manajemen. Nah, yang keempat, ekonomis. Ekonomis mengandung prinsip agar kegiatan manajemen efisien. Kemudian fungsi perencanaan yaitu pedoman. Jadi, pedoman atau patokan penanganan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud adalah merupakan tolak ukur bagi organisasi. Fungsi perencanaan yang keenam yaitu kepastian, menetapkan hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Yang ketujuh yaitu preventive control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen dalam perusahaan itu sendiri. Prinsip dari azas manajemen prinsip dari azas perencanaan dalam manajemen adalah kontribusi membantu tercapainya tujuan manajemen. Primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan di dalam manajemen. Yang ketiga, pervasivitas atau mencakup seluruh kegiatan di dalam manajemen. Yang keempat, alternatif, adanya pilihan atau waktu dan tenaga yang dapat ditentukan di dalam manajemen. Yang kelima, efisiensi, nilai efisiensi yaitu penghematan dan kerapian. Yang keenam, limiting factor, faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Yang kedelapan, strategis, punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Nah, macam-macam perencanaan. Di sini ada beberapa macam-macam perencanaan. Perencanaan itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penggunaan, proses, jangka waktu, dan wilayah. Nah, di dalam perencanaan yang baik, kita dapat mengerti tentang sifat-sifat dan ciri-ciri prinsip rencana yang baik. Yang pertama yaitu mempermudah tercapainya tujuan. Kemudian dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai dengan pernyataan atau perincian yang sangat teliti. Kemudian tidak boleh lepas dari pemikiran.
pelaksanaan. Kemudian bersifat sederhana, luas dalam perencanaan, terdapat tempat pengambilan resiko. Kemudian perencanaan yang baik itu ada yang bersifat praktis dan pragmatis. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan dalam suatu manajemen dapat mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi, kemudian mengumpulkan data, menganalisa data-data, kemudian menentukan beberapa alternatif, memilih cara yang terbaik, kemudian pelaksanaan dan penilaian hasilnya di dalam penentuan perencanaan. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu tentang perorganisasian atau organizing. Nah, arti organisasi menurut ahli James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut ahli George R. Cherry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu. Hakikat organisasi yaitu sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses. Nah, unsur-unsur organisasi ada kelompok orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Nah, fungsi dari organisasi yaitu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan dalam bekerja, mencegah kesimpang siuran dalam bekerja, menentukan pedoman-pedoman dalam bekerja. Nah, prinsip organisasi ada 12 prinsip organisasi, yaitu menetapkan tujuan. Yang kedua, menentukan kesatuan arah. Kemudian menentukan kesatuan perintah. Menyeimbangkan antara wewenang dan tanggung jawab. Kemudian pembagian tugas. Kemudian adanya struktur yang harus disusun, pola dasar organisasi yang harus relatif, adanya jaminan jabatan dan balas jasa yang diberikan kepada setiap orang yang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Yang ke-10 ada penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Yang ke-11 batas kemampuan dalam pengawasan. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu koordinasi. Bentuk organisasi itu sendiri, ada suatu organisasi di mana kepala eksekutif sebagai sumber wewenang tunggal, yaitu untuk segala keputusan dan kebijakan dan tanggung jawab pada suatu tangan tersendiri di dalam suatu organisasi. Nah, dalam bentuk organisasi ini tadi ada pembagian sifat dan ciri-ciri. Yang pertama, organisasi kecil, jumlah pegawai sedikit, pemilih biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi, kemudian hubungan kerja bersifat langsung, spesialisasi, anggota organisasi saling kenal mengenal, kemudian ada tujuan sederhana, alat-alat yang sederhana, struktur organisasi yang sederhana, produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam, pimpinan organisasi seorang tunggal, dan garis komando ke bawah yang sangat kuat. Organisasi atau staf. Nah, di sini pengertian organisasi atau staf adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan. Nah, organisasi lini atau garis dan staf suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando
serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah. Organisasi tipe panitia. Nah, organisasi tipe panitia ini pengertiannya adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Nah, ciri-cirinya pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Kemudian tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok orang. Kemudian semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force. Masing-masing bagian ataupun bagan yang tertera di atas tadi dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut, yaitu struktural, fungsional, jabatan, dan nama. Nah, mungkin di situ saja pemaparan dari materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian pemaparan materi dari mata kuliah Azas Manajemen ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.